udah weekend Jebret Tim. Dan sekaligus mewarnai weekend ini dengan selama sepekan ini karena menjadi man of the match dalam ajang pemilu kemarin, uhuyan ya. Dan kayaknya minggu depan juga akan lebih menarik buat UCL, dan weekend ini pasti juga fans-fans dari Liverpool, Arsenal lagi nunggu ada yang terjegal menghadapi tim peringkat berapa sekarang? 10, 11, 12? Gue gak ngerti sekarang. Chelsea itu peringkat berapa sekarang ya? 10, Tapi ya mungkin anything can happen in football. Semuanya Arsenal, Liverpool menunggu yang City juga terjerembab, tapi di satu sisi Arsenal dan Liverpool jatuh juga, bisa juga kan. Semua bisa terjadi dalam sepak bola. Kita membahas dikit, tapi sebelumnya sisa-sisa UCL dikit dan juga Europa League kemarin. Kalau si Rizal yakin bener Munchen ini bisa survive, tapi kemarin ternyata membuat Munchen semakin jelek image-nya, terutama Tuchel di mata manajemen, di mata publik sepak bola, bahwa Tuchel bukanlah orang yang tepat. Walaupun mungkin masih ada leg kedua untuk bisa membalikan. Bareng sama juga ada Bung Haris Parede, Bung Harpa, dan juga ada Aldi Bawazir. Tapi tanya Rizal, ini sepaket nih ya. Apa nih? Brewoknya. Brewok. Satu obat minyak nih, obat minyak brewok nih kayaknya ya. Wadoyok. Supported by. Belum ada iklan Masuk ini kan, nih. Bisa belum masuk besok-besok. Nah tapi ini Munchen kan Ya. kalau kemarin lawan Leverkusen oke. Dengan Leverkusen gaya mainnya Xabi Alonso, pemain-pemainnya juga lagi pada on fire semua. Tapi Lazio bukan Lazio yang lagi bagus juga di Serie A, nggak begitu bagus. Dan juga secara permainan gue bilang kemarin jelek banget. Tapi mereka somehow bisa menang lewat penalti. Dan juga ada kartu merah buat Munchen. Apa yang membuat Munchen nggak bisa keluar lawan Lazio, Jal? Gue ngeliat mereka itu kemarin kayak main ibarat tim yang kurang kepercaya diri ya. Percaya diri mereka mungkin kena ketika terbantai sama Leverkusen. Tadinya gue expect di hari Rabu, kenapa gue bilang masih optimis sama Munchen, gue expect mereka ngasih reaksi gitu. Istilahnya ngasih respon setelah kekalahan yang begitu memalukan. At least lu bisa ngasih respon yang bagus ketika lu bertemu dengan lawan Lazio yang relatif kualitasnya masih di bawah lu sebenarnya. Tapi apa yang gue lihat kemarin itu gue ngeliat tim yang sama sekali nggak punya kepercayaan diri. Bahkan para opsi passing yang dipilih pun menurut gue bukan opsi passing yang terbaik. Terlebih seperti permainan si Kimi kemarin, gue nggak ngeliat dia perform, dan ini udah berlangsung cukup lama juga. Kimi sepanjang musim ini gue bilang agak underperform, dan ditambah si faktor Harry Kane yang kemarin nggak banyak bergerak di kotak penalti, tapi justru dia kadang bergerak terlalu dalam, bahkan kadang sampai nyentuh kontak garis tengah lapangan, dan itu menurut gue sama sekali nggak efektif. Dan alhasil Bayern menurut gue bukan tanpa peluang. Mereka nyiptain peluang, hanya aja nggak on target. Walaupun peluangnya semuanya menurut gue berbahaya. Tapi menurut gue jelas ada yang salah, dan gue menyalahkan soal manajemennya Tuchel yang bikin tim ini jadi kelihatan kayak nggak punya kepercayaan diri lagi. Ya itu, berarti kan masalahnya kalau soal psikologis yang nggak bisa naik dari Leverkusen, ini baru lawan Leverkusen loh. Lawannya Lazio, mereka nggak bisa menaikkan moral, berarti salah Tuchel di sini. Apa memang pemainnya nggak begitu? Kalau MU kan insalahin ujung-ujungnya pemain. Kalau pelatih tahun ini nggak boleh disalahin nih pemainnya. Gue salahin pelatih. Oh, salahin pelatih kan. Yang lain mungkin nggak nyalain Ten Hag, gue sih nyalain Ten Hag. Tuchel kan Sama seperti Tuchel juga, salah Tuchel juga, walaupun pada akhirnya all round ya. Saat performa tim ini drop ya semua pelatih, pemain, semua punya andil. Cuman yang gue lihat dari Bayern ini khususnya Tuchel ini sangat amat beruntung diberikan waktu yang cukup panjang oleh Bayern. Ingat Nagelsmann 10 kekalahan dari 86 game. Tuchel 10 kekalahan dari setengahnya, 43 game. Itu pun dipecat Nagelsmann di 86 game ini. Ini gue gak ngerti ada alasan apa Tuchel belum dipecat-pecat sama Bayern. Performa menurun, kohesi antar lini gak kelihatan. Tadi Panji udah nge-highlight ruang ganti kelihatan sekali nggak seneng. Pemain-pemain kayak senior kayak Kimi, Neuer, terus juga Müller. Gue yakin mereka juga nggak seneng tuh sama si Tuchel ini, karena kelihatan tim semenyerang dalam tanda kutip Bayern tidak dibuat semenyerang itu oleh Tuchel. Tuchel kalau di tim-tim yang mungkin pragmatis bertahan, gue yakin oke. Bukan, gue nggak bilang Tuchel ini pelatih jelek ya, tapi ini di Bayern dengan tim yang punya identitas menyerang, terus punya sejarah Tor Jager yang cukup bagus, panjang sekali. Nggak bisa. Sekarang bayangin, lu dengan mendatangkan seorang salah satu penyerang terbaik dunia saat ini, Harry Kane, lu ekspektasinya adalah lu bisa memberikan yang tim lain nggak bisa lakukan. Bayangin apa yang Xabi Alonso lakukan dengan Harry Kane, apa yang De Zerbi lakukan dengan Harry Kane, apa yang pelatih-pelatih besar lakukan dengan Harry Kane. Tapi Tuchel dengan ada seorang Harry Kane aja nampak kesulitan. Walau di awal musim kita ngeliat wah Harry Kane oke, bla bla bla, cuman kelihatan in the meantime kelihatan sekali ada yang salah dengan tim ini. Dan buat gua yang harus salahkan tetap pelatih. Performa tim harus pelatih, karena menghadapi Lazio oke lah, gue nggak bilang Lazio jelek juga, dia sampai knockout stage di Champions League, berarti ada something.
Cuman pemain-pemainnya ya Felipe Anderson di West Ham juga biasa aja. Rizal bilang gagal. Cuma ya tadi Guendouzi juga biasa aja. Cuman bukan pemain yang diharapkan atau diekspektasi bisa merepotkan Bayern. Cuman performance wise kemarin Bayern buat gue concerning, buat gue ini mengkhawatirkan. Apalagi kita dan musim lalu juga kalau kedatangannya si Tuchel itu datang dia dengan sangat amat beruntung. Game pertama dia menghadapi Dortmund, kipernya bikin error segitu luar biasa. Ditambah lagi beruntungnya Dortmund di akhir musim bikin flop yang sangat aneh. Jadilah juara. Nampak hebat sekali Tuchel ini. Pembeliannya luar biasa sekali, ada Harry Kane. Tapi apa kelihatan dampaknya sih? Dampaknya dari Harry Kane gue sih gak ada gitu. Jadi buat gue tinggal nunggu waktu harusnya Bayern bisa lebih kejam terhadap Tuchel. Tapi kok gue agak sedikit sadis ya kalau ngomongin Harry Kane yang menjadi bahan dari sasaran memes dan lain-lain, bawa kutukan Spurs. Oh ya enggak. Ya lu bisa membawa Kane keluar dari Spurs, tapi nggak bisa membuat Spurs keluar dari Harry Kane. Dalam arti ini kayaknya membawa sial atau membawa kutukan, kayaknya tim bisa nggak juara kalau di bawah kalau ada Harry Kane di sana, ditambah mungkin ada temennya Eric Dyer juga. Tapi gue melihat secara keseluruhan justru tim ini yang memang nggak perform gitu. Kayak Leroy Sané cuma bagus di awal musim kemarin, katanya makin menjadi duet partnership yang bagus. Tapi sisanya kemana? Gnabry, Musiala yang katanya Gnabry cedera. Iya, Gnabry juga cedera. Musiala yang dibilang katanya begitu potensial, gue bilang ini masih jauh dari secara efektif dan juga produktivitas dan juga kontribusi buat tim ya. Terus dari Kimmich, Goretzka menurut gue nurun banget. Apa yang menurut lo menjadi permasalahan dari Tuchel di musim ini, Bung Arpa? Oke, pertama yang mesti diingat dulu kalau kita lihat pertandingan babak knockout stage ini kan ada 2 putaran ya. Jadi bukan 1 putaran. Waduh. Emang Jadi, yang mana yang 1 putaran? Maksudnya kan ada leg kedua. Iya, kesana arahnya. Jadi nanti dulu itu yang kita berdiskusi soal salah. Malu pengennya 1 putaran ya Mas ya? Enggak, gua nggak tahu. Gua nggak ngomong Lu kalau hasil itu. yang real hitungannya, jangan hasil Nah, yang... kan belum ini Ya, kan belum selesai. agregat Agregat. Nah, ini baru 1-0 di Olimpico, belum selesai. Kedua, kalau kita lihat mainnya kemarin kan waktu over tadi kita sempat ngobrol. Itu Munchen kan memang habis-habisan neken Lazio kan. 17 kali shot on goal, 17 kali attempt, 0 shot on goal. Ini kan kadang-kadang nggak bisa menjelaskan sebenarnya. Memang betul, gue setuju Ji sama lu udah elaborate tadi. Leroy Sané itu yang paling ke-pop up di kepala gue. Lari-lari di kanan, nggak ngapa. Leroy Sané bener ya? Leroy Sané di kanan, balik lagi. Hampir dia nggak ngasih crossing seingat gue. Kimmich juga pemain seperti dia, generator permainan Jerman, bisa hilang bola, seperti bingung mau ngapain dari tengah segala macam. Tapi tetap mereka neken, mereka ngasilin attempt. Bahkan kalau kita lihat statistik, itu kan 0 shot on goal. Tapi ada 2 atau sampai 3 sebenarnya yang tipis-tipis. Salah satunya tendangan bebas, gue lupa siapa. Itu tipis banget di kiri. Nah itu kan yang nggak bisa kelihatan. Ya, jadi kemudian juga memang ada juga kegigihan kalau gue lihat second ball-nya Lazio berapa kali mereka menang. Ini juga harus kita hargai. Jadi kalau orang bilang mungkin Lazio ini beruntung, Bayern Munchen sial, selalu ada filosofi yang gue kasih tahu, keberuntungan itu dekat dengan usaha kita. Jadi Lazio juga bukan nggak ada attempt. Jadi ini belum selesai, masih ada putaran kedua atau leg kedua nanti di Allianz yang percaya. Ya. Nggak ada gitu ntar kayak gitu. Kalau ada itu sih lucu sih. Itu kalau ada gimana? Nggak ada. Jadi belum selesai sama sekali. Oke lah, memang gue juga bukan trying to please Aldi ya. Memang kalau secara komparasi performa dengan Nagelsmann, so far Tuchel ketinggalan. Tapi judgementnya belum selesai di saat ini. Lawan Leverkusen, kita tahu seperti apa Leverkusen tahun ini. Ya walaupun nggak jadi pembenaran juga sih, dihajar 3-0 kan. Tapi artinya beginilah, masih ada sedikit kesempatan buat Tuchel untuk membuktikan di leg kedua nanti. Kalau nggak salah itu 2 mingguan lagi. 3 minggu lagi. Iya, 3 minggu lagi. Ya itu baru di situ kita bisa lihat. Tapi terkait dengan permainan kemarin banyak miss atau apa, itu gue setuju. Terutama di babak kedua. Waduh, babak kedua tuh jauh banget dibanding babak pertama gitu. Tapi menurut kalian apa yang membuat Tuchel bisa selamat musim ini? Apakah juara Bundesliga cukup? Kalau Liga Champions menurut gue kecil peluangnya. Tapi kalau apakah juara Bundesliga sudah cukup untuk meyakinkan manajemen? Gue rasa harus itu. Karena kan manajemen juga baru Ji. Salihamidzic habis dipecat juga. Terus CEO juga baru ganti juga. Artinya bahwa manajemen Bayern juga kan masih baru. Jadi mungkin membaca juga peta. Kalau pecat sekarang
gimana nanti siapa yang mau dipilih. Di akhir musim maksud gua. Kalau di akhir musim sih definitely. Iya, kalau apakah Bundesliga harus itu wajib cukup? itu. Karena kan Minimal. Nagelsmann juga kemarin juara Bundesliga tapi pecat juga gitu kan. Yes, karena tawarannya juga untuk timnas. Gua rasa kalau lu ngelatih Bayern Munchen, kalau lu nggak juara Bayern Munchen, nggak Bundesliga tuh udah Sampai lupa parah. juara Bayern Munchen ya, juara Bundesliga. Juara Bundesliga 10 tahun kalau nggak salah 10 tahun terakhir, Iya, atau betul, 11 tahun iya, kan. betul. Artinya standarnya udah di situ. Begitu lu nggak juara tuh, juara aja belum tentu lu dipertahankan. Juara aja belum tentu dipertahankan. Iya. Harusnya menurut gua itu. Itu minimal banget loh itu juara Bundesliga. Bare minimum ya. Bare minimum. Dan gue kalau ngomongin standar bandingin sama si Nagelsmann, kalau Nagelsmann musim lalu tadi Bang Aldi udah nyampein, dan menurut gue apa yang dihadapi sama Nagelsmann musim lalu bersama Munchen itu jauh lebih berat sebenarnya kalau dari segi squad. Dia nggak punya striker murni, abis itu dia mengandalkan Choupo-Moting, abis itu Sadio Mane nggak akrab sama si Leroy Sané, punya masalah di lini belakang. Itu masalah yang udah di-address semua di musim ini. Mereka di lini belakang datengin Kim Min-jae, abis itu di depan ngedatengin Harry Kane, tapi keadaannya malah makin buruk, dan sebenarnya lebih buruk musim ini dibandingkan musim lalu dari segi hasil. Menurut gue di akhir musim harus direview, dan gue gak akan heran kalau sampai dia pergi. Tapi Jadi ya menurut lu catatannya, mendatangkan Eric Dyer tuh sebuah peningkatan? gue gak nyebut Eric Dyer ya, tapi at least Gue juga bingung tuh Eric Dyer tuh, gue bisa tiba-tiba ke situ. Tapi gue di akhir musim yakin nih pelatih harus direview, dan ya pertanyaan selanjutnya adalah alternatif penggantinya itu jauh lebih sulit lagi menurut gue. Harus sih dipancing sama Aldi lo kalau ngomongin Dyer sebuah peningkatan diserang sama sejuta jangan. di Twitter lagi EDX ya. Tapi kita lihat nanti apakah nasib Tuchel bisa selamat di musim ini dan apa yang bisa dia persembahkan untuk Munchen untuk bisa menyelamatkan karirnya di kursi pelatih Munchen musim ini. Kita pindah sedikit dari tim Italia lainnya. Kalau Lazio tadi sukses mengalahkan Bayern Munchen, kita pindah ke Europa League di mana ada AC Milan yang menang telak lawan Rennes atau bacanya Rennes apa Rennes ya. Rennes di mana 3-0 Loftus-Cheek. Kalau di laga-laga kayak gini katanya jago ya, tapi kalau di sini kayaknya enggak ada apa-apanya gitu. Tapi kalau lihat dari awal ya, Rennes lawan Milan, emang dari awal udah kelihatan tinggal nunggu gol doang itu sih. Dari detik pertama sampai detik terakhir nggak ngelawan itu Rennes itu. Rennes bener ya baca ya? Rennes itu nggak ngelawan, dan emang ya bukan kebetulan sih, ada faktor Loftus-Cheek yang emang kalau kita lihat proses sundulannya itu gokil banget sih. Terutama yang pertama pojok banget, mantul, dan kalau kita lihat curve-nya dari si Florenzi itu enak banget bolanya, curve gitu. Gimana lu lihat dari Milan musim ini di Europa League, apakah dengan dia yang tadinya dia harusnya di Liga Champions bisa menjadi kandidat juara untuk di Europa League ini? Menurut gue mereka punya pengalaman yang cukup. Iya, masih playoff untuk menuju 16 besar. Menurut gue mereka punya pengalaman yang cukup, pengalaman di knockout stage musim lalu di Champions League menurut gue cukup membantu mereka juga. Dan pertandingan tadi malam bener nyaris tanpa perlawanan, mereka tampil dominan walaupun masih ada beberapa pemain yang menurut gue harus lebih step up lagi. Contohnya seperti si Yunus Musa ya. Gue nggak ngeliat ini pemain tadi malam ada bagus-bagusnya, tapi ya at least dikasih kesempatan, tapi jelas dia harus keep up lagi. Dan ditambah juga faktor Olivier Giroud. Beruntung sekarang Rafael Leao lagi hot fire banget nih, udah menemukan lagi performa yang sebelumnya sepanjang awal musim sampai di bulan Desember gue inget dia agak melempem sebenarnya, tapi sekarang 2 bulan terakhir gue ngeliat Rafael Leao yang seperti kayak musim lalu, dan itu sangat membantu Milan. Tapi terpenting lagi adalah gimana caranya balikin si format Giroud ini sebagai lini depan yang bisa memantulkan bola, bisa kerja sama lini depan yang lain. Jadi itu menurut gue faktor penting banget, dan gue sih nggak heran kalau sampai Milan bisa melangkah jauh di Europa League musim ini. Kertas banget sih Jal, analisa lu Jal. Sangat harusnya. Harus sangat banget gitu kursi loh. kuning jadi bikin toksik kursi kuning ya. Musa jelek. Semua tim begitu pasti analisanya lah. Musa jelek. Mengembalikan nih depan agar kembali tajam. Ya pasti begitulah. Cuma Tapi sekarang lu puas sama Milan semalam? Puas banget. 3-0 tanpa perlawanan, selesai satu putaran bagi gue itu. Hei. Selesai itu bareng. Cuman kalau untuk Milan sebagai dia musim lalu apa? Quarter final, semifinal. Terus sekarang harus ada di playoff Europa League untuk masuk knockout dengan permainan kayak semalam. Harus jelas sekali bahwa Pioli ini di ujung tanduk. Pelatih kayak begini nggak bisa diharapkan oleh fans Milan untuk stay dalam waktu yang panjang, karena permainan Milan itu kalau lu perhatiin dulu, nah ini mungkin Mas Harpa bisa memvalidasi. Gue udah tahu nih gak enak nih. Bisa memvalidasi. Iya. Tahun 8889 ini Milan kalau main tuh disebutnya, gue lupa bahasa Italinya, tapi kayak badai. Jadi kalau sekali main tuh ke depan, gitu. Maksudnya nggak mundur-mundur lagi. Gulit terikat Van Basten tuh kayak ke depan. Begitupun semalam. Rafael Leao pegang bola, udah tuh nggak ada kontrol lagi ke depan, just ngandelin speed. Kalau lu ketemu tim yang low block bisa mengantisipasi itu Milan repot. Apalagi kalau tim mendapatkan counter attack yang bisa memanfaatkan flank. Si Calabria nggak punya speed. Dan back kiri back tengah juga berantakan. Kalau lu mendapatkan lawan seperti itu, repot Milan. Sayangnya semalam, untungnya juga bagi Milan, Rennes nggak seperti itu. Jadi one traffic way aja tuh si pertandingan. Iya, kalau itu betul. Jadi kayak buat gue bagus, oke. Hasil yang cukup penting bagi Milan, yes. Cuman sekarang gue nanya,
yakin nggak Milan juara tahun ini Europa League? Juara enggak, melangkah jauh ya. Tapi kalau ketemu tim-tim kayak Leverkusen menang nggak? Untuk Leverkusen enggak ya, karena itu favorit juga emang dong. masih belum gitu. Jadi untuk tim yang musim lalu menjadi semifinal semifinalis Liga Champion, buat gue penurunannya jelas Milan. Penurunannya jelas. Dibandingkan dengan tim-tim lain Serie A yang dia mempersiapkan tim yang nggak usah bandingin sama Inter deh. Tim-tim lain juga lebih oke buat gue. Walaupun buat gue ini hasil yang penting karena buat gue masuk ke knockout stage si 16 besar Europa League itu bare minimum bagi Milan. Sampai ini enggak, hari itu juga dipecat Pioli. Hari itu juga. Kalau soal itu bare minimum ya jelas. Apalagi Milan ini kan perjalanan di musim ini mereka dapat di fase grup di Liga Champions. Itu menurut gue fase grup paling sulit yang perlu dihadapi semua tim itu. Grup neraka segala macam dan mereka terbukti kesulitan di grup itu kan. Mereka ada menangnya juga tapi kebanyakan mayoritas kesulitan. Dan apabila kita berbandingkan dengan Europa League, seharusnya kualitas Milan jauh di atas itu. Kalau di Champions League jauh lah Zal. Kalau di Champions League jelas mereka ya kesulitan, tapi kalau di Europa League menurut gue mereka punya level yang bisa mengalahkan beberapa tim di sana. Ya favoritnya jelas Milan, Leverkusen, Liverpool, dan menurut gue itu favorit. Menurut lu Milan bisa menang sama Bayern kayak kemarin Lazio nggak? Kalau lawan Bayern, exactly that's my point. Itu Liga Champions standar. Gue sih ngomongin standar Europa League. Di Liga pun Lazio Milan. Kalau Liga kita anything can happen, dibuktikan di musim ini karena standar Liga Serie A musim ini kan agak berbeda dibandingkan musim lalu. Lebih jelek. Gitu. Menurut gue lebih suka musim ini sejujurnya. Berarti bagus dong. Kalau gue bilang Milan ini situasinya agak sulit. Ibarat film tuh maju kena mundur kena. Situasi agak sulit disingkat apa tuh? Situt. Jadi maksud gue gini, kalau kita lihat di Serie A, dia mau ngejar juga di atasnya masih ada Inter sama Juve. Bedanya 8 poin kalau nggak salah. Dia mau compete di Europa League, oke lah kalau lewat saat ini ke 16 besar bisa lah. Tapi habis itu tadi banyak tim-tim raksasa yang ada di Europa League. Nah, dia harus milih salah satu, tapi itu pun tidak mudah prioritas. Jadi ya benar yang kata Aldi bilang, mungkin agak repot musim ini Milan untuk bisa dapetin satu gelar itu aja. Ya, itu dia, mencari satu gelar aja cukup sulit. Apakah Pioli bisa menghasilkan minimal satu gelar trofi Ciki untuk Milan, untuk minimal menyelamatkan nyawanya atau kursi pelatihnya di musim ini, atau justru ini akan menjadi akhir karirnya di Milan. Kita akan bahas juga yang gak kalah serunya. Kalau tadi Roma juga kita gak akan bahas karena seri honeymoon ini periode itu udah habis. Yang sesuai kayak gua Maldi bilang, De Rossi euforia honeymoonnya udah habis lawan Inter dibantai, nggak dibantai sih. Kalah sama Feyenoord juga seri. 3-0 kita lihat. kan? 3-0 kan? 4-2. 4-2. Kalian nggak dibantai amat. Semi bantai. Sama Feyenoord 1-1. Apakah memang ini cuma manis-manis di awal, anget-anget tai kucing lah istilahnya kalau zaman dulu ya. Kita akan lihat sekarang juga bagaimana Chelsea bisa memberikan perlawanan menghadapi City seperti tahun lalu 4-4. Apakah akan kembali terjadi untuk menyenangkan Liverpool dan juga fans Arsenal? Kita akan kembali bahas sesuai yang satu ini.